Oke, kita lanjut untuk pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk pengurangan bilangan bulat sama seperti penjumlahan bilangan bulat, dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama ada menggunakan cara garis bilangan, yang kedua nanti ada juga dengan cara bersusun. Nah, yang pertama kita akan membahas dengan cara garis bilangan. Nah, sama halnya dengan penjumlahan pada bilangan bulat yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pada pengurangan bilangan bulat dengan cara garis bilangan, kita harus tetap masih mengingat yang ini ya. Kalau sama dia positif. Ingat, artinya sama itu maksudnya positif berjumpa dengan positif jadi positif, negatif berjumpa dengan negatif hasilnya positif. Nah, kalau dia beda, negatif. Artinya kalau dia positif jumpa negatif, dia negatif. Kalau negatif jumpa positif, dia akan negatif. Ingat, kalau sama positif, beda negatif. Oke, misalnya ada sebuah contoh, di sini ada 6 dikurang negatif 4. Nah, dalam garis bilangannya gimana? Oke, 6 dikurang negatif 4. Ingat, di sini ada yang berjumpa antara negatif dengan negatif. Kalau negatif dengan negatif berarti sama. Kalau sama berarti positif. Berarti bisa kita tuliskan 6 ditambah 4. Nah, kalau menggunakan garis bilangan bagaimana? Ya, misalkan kita buat di sini titik 0, sini berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Oke, untuk garis bilangan ini sendiri kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu gitu kan. Jadi misalnya 6 ditambah 4, berarti kita harus melangkah dari 0 6 langkah, karena dia 6 ini positif, berarti 6 langkah ke kanan. Nanti dari 0 1 2 3 4 5 6 di sini ya. Oke, berarti dari 0 kita garis lurus ke titik positif 6. Karena positif dia di sebelah kanan. Oke. Karena di sini dia tambah 4, berarti tadi di sini 6 ya, 6. Karena tambah 4, kalau tambah kemana? Tambah itu kan positif, berarti ke kanan juga. Jadi dari titik yang 6 ini 4 langkah ke kanan. Jadi dari sini 4 langkah ke kanan, 1 2 ya, dari titik 6 4 langkah ke kanan, 1 2 3 4, berarti di titik 10. Kita buat di sini tambah 4. Berarti kita garis tarik ke atas dari titik 0 ke titik akhir. Titik akhirnya tadi kan di titik 10 ya. Sini ya. Buat tanda panahnya. Maka jawabannya 10. Positif ya. Positif. Maka di sini jawabannya positif 10 gitu. Nah, bagaimana contoh yang kedua? Nah, contoh yang kedua, di sini ada negatif 8 dikurang negatif 6. Nah, ingat di sini ada yang berjumpa, berarti dia negatif dengan negatif. Kalau dia sama berarti positif. Negatif jumpa negatif positif. Berarti kita tuliskan negatif 8 ditambah 6. Oke. Negatif 8 ya, berarti negatif 8. Kita buat garis bilangannya sampai ke negatif 8. Oke, misalnya di sini 0, di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Oke, negatif 8. Nah, di sini kita bisa lanjutkan 1 2 3 4 5 dan seterusnya ya. Oke. Ingat yang pertama tadi negatif 8, berarti kita karena negatif jalannya ke kiri, berarti negatif 8 langkah ke kiri dari 0. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tandai, beri titik-titik, kita tarik garis lurus buat tanda panahnya, sini buat tanda negatif 8. Oke, ditambah 6. Kalau ditambah jalannya kemana? Positif ke kanan, ya betul, ke kanan. Jadi karena dari di sini terakhir, sini ya terakhir tadi ya, maka 6 langkah ke kanan. Dari negatif 8 6 langkah ke kanan. Berarti yuk kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di sini ya. Oke, kita tarik garis. Nah, panahnya sesuai langkahnya, karena dia ke kanan maka panahnya juga ke arah kanan. Nah, ya gitu. Nah, kita untuk mengetahui hasilnya, kita hitung dari 0 ke titik yang terakhir ditunjukkan. Tadi titik terakhir yang ditunjukkan di sini ya. Nah, kita buat tanda panahnya. Karena dari 0 kan kita menghitung, ya kan? Kita hitung ke titik yang terakhir. Berarti titik yang terakhir itu negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 2. Oke. Sampai sini paham ya? Ya, kalau belum paham, kalian boleh komentar di bawah di bagian mana yang kamu tidak paham. Nanti biar saya jelaskan lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya pengurangan bilangan bulat dengan cara bersusun. Nah, ini sepertinya tidak ada bedanya juga sih sama penjumlahan bilangan bulat dengan cara bersusun. Nah, bedanya hanya penyebutan penjumlahan dan pengurangan. Nah, mari kita simak caranya. Yaitu misalkan kita ada contoh, kita contohkan ya. Contoh. Ya, contohnya misalnya nomor 1 ada 12 dikurang negatif 4 misalnya. Oke, ini contohnya. Yang kedua, misalnya ada negatif 15 dikurang 7. Yang ketiga, misalnya ada negatif 25 dikurang 9. Yang keempat, misalnya ada 16 dikurang negatif 18. Oke. Nah, contoh berikut ini bisa kita selesaikan dengan cara berikut. Kita perhatikan ya. Misalnya nomor 1 misalnya 12 dikurang negatif 4, ya kan? Nah, ingat di sini ada yang berjumpa. Nah, ada yang berjumpa. Ingat tadi kalau dia sama positif, kalau beda negatif. Karena di sini sama positif berarti positif ya, negatif dengan negatif berarti positif. Berarti kita tuliskan 12 positif 4 gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan tabel, nah tabel sini positif, di sini negatif. Nah, 12 ini kan positif, maka kamu taruh di kolom positif. 4-nya juga positif, kamu taruh di kolom positif. Nah, ingat, ini ditambah apa dikurang? Iya benar, ditambah. Kenapa? Karena dia tidak ada yang pindah, dia tetap ya. Maka kita tambahkan 2 tambah 4 6, 1 turun 16. Ini 16 ini berada di kolom positif, maka hasilnya 16, positif 16. Oke. Yang nomor 2, oke, yang nomor 2 contohnya negatif 15 dikurang 7 ya, kurang 7 ya, kemudian. Nah, ada yang berjumpa? Enggak ya, udah seperti ini ya. Maka langsung saja kita buat tabelnya ya.
Nah, di sini negatif 15, maka kita tulisnya di kolom negatif. Di sini negatif 7 kita tulis di kolom negatif. Ingat diapain? Ditambah atau dikurang? Iya, ditambah. Kenapa? Karena tidak berpindah. Ya, maka kita langsung saja ditambah 5 tambah 7 12 ya, simpan 1 di atas, 1 tambah 1 2, maka hasilnya berapa? 22. Negatif atau positif? Iya, negatif. Kenapa? Karena berada di kolom negatif, maka hasilnya negatif 22. Oke, contoh yang nomor 3. Yang nomor 3 ada negatif 25 dikurang 9. Nah, negatif 25 dikurang 9 ini ada yang berjumpa? Nggak ada ya, udah seperti ini ya. Langsung saja kita buat tabelnya. Oke, ini ada negatif 25, nanti tulisnya di kolom negatif. Ini negatif 9, berarti tulis di kolom negatif. Di jumlah atau dikurang? Ya, di jumlah, karena tidak berpindah. Oke, 5 ditambah 9 14 ya, simpan 1 tambah 2 3, hasilnya berapa? 34. Positif atau negatif? Positif. Negatif dong, karena kan dia berada di kolom negatif, maka hasilnya negatif 34. Yang nomor 4. Oke, contoh nomor 4 ada 16 dikurang negatif 18. Nah, di sini ada yang berjumpa nih, berarti dapat kita tuliskan 16. Ingat, jumpa deh ya, negatif sama negatif berarti sama. Kalau sama apa tadi? Positif. Berarti kita tuliskan positif 18. Oke, langsung saja kita buat tabelnya. Sini positif, di sini negatif. Ingat, 16-nya ini positif atau negatif? Positif. Berarti tulis di kolom positif. 18-nya ini negatif atau positif? Positif. Berarti tulisnya di kolom positif. Ingat, ini berpindah atau enggak? Enggak ada kan? Berarti dia ditambah atau dikurang? Ditambah. Iya, betul. Ya udah, tambahkan aja. 6 tambah 8 14. Simpan 1. 1 tambah 1 2, tambah 1 3. 34. Hasilnya positif atau negatif? Iya, positif. Kenapa? Karena berada di kolom positif, maka hasilnya 34. Oke, sampai sini kamu paham ya? Kalau masih ada bingung, kamu boleh mengulang-ulang video ini hingga kamu paham, atau boleh kamu tanyakan langsung di kolom komentar biar nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke, mungkin sekian pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kamu. Nah, bagaimana? Mudah kan pembahasan kita hari ini? Nah, nanti bagi kamu yang masih bingung tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, nah kamu boleh komentar di bawah ini. Nah, nanti biar saya jelaskan lebih lanjut. Nah, mungkin demikian pembahasan kita hari ini. Tetap semangat belajar, juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.